Oke, sekarang kita masuk ke operator perbandingan ya. Operator perbandingan ini digunakan pada struktur operasi sebagai kontrol program seperti if dan else if. Nah, untuk struktur kondisi itu sendiri kita bahas di minggu depan ya. Tapi ini untuk balik lagi, biar kalian paham dulu bagaimana sih penggunaannya. Tapi untuk lebih mendetailnya nanti pelan-pelan kita bahas. Nah, operator perbandingan ini kita biasa menggunakan lebih besar, lebih kecil, kan untuk membandingkan kan antara si variabel A dengan si variabel B contohnya. Jadi kalau misalnya lebih besar kan lebih dari itu tandanya seperti ini. Kemudian lebih kecil tandanya seperti ini. Ya, kemudian lebih besar atau sama dengan tandanya seperti ini, lebih kecil atau sama dengan seperti ini, sama dengan ada dua ya, kemudian tidak sama dengan itu tanda seru baru sama dengan. Nah ini dia contoh penggunaannya ya. Nah masuk ke contoh langsung, kita buka VS Code-nya. Di perbandingan ya. Oke. Bagi dua aja. Oke, saya ulang lagi ya biar lebih paham. Kita buat file baru namanya perbandingan.php. Kemudian kita mau ngebuat sebuah variabel A misalnya yang berisi integer 3. Kemudian kita buat variabel baru lagi yang bernama B, ya kan? Yang berisi 7 misalnya. Begitu juga kita pakai, ini ikutin contoh aja, C. Kalau kalian mau coba-coba yang lain bisa. Kemudian C itu 10 misalnya nilainya. Berarti kan kita sudah mempunyai variabel 3 ya, A, B, dan C. Nah, kemudian untuk operator perbandingan ini umumnya sering digunakan untuk kondisi if. Jadi if itu jika ya, maka jika kondisi ini, maka seperti ini. Atau kalau tidak, maka seperti ini. Nah, itu dia ya contoh kondisi. Nanti kita bakal bahas lagi lebih mendetail. Ini contoh aja. Jadi saya mau ngebuat if, jika, nah kondisinya apa? Kondisinya di dalam ini saya mau ngebuat sebuah operator perbandingan. Jika benar, jika si variabel A, misalnya, lebih besar, lebih kecil dari variabel B, ya kan? Baru maka, ya kan? Kita mau menampilkan echo, ya misalnya A lebih kecil dari B, misalnya seperti itu yang mau kita tampilkan. Nah, dari if biasanya jadi ada else, ya kan? Else itu adalah selebihnya, selain daripada itu. Jadi ketika ketika A bukan lebih kecil daripada B, dia maka masuk ke else. Atau dia artinya salah lah gitu ya. Kemudian saya mau menampilkan echo tidak, misalnya. A tidak lebih kecil dari B, misalnya seperti itu ya. Nah, kita save hasilnya. Hasilnya adalah ya A lebih kecil daripada B. Kenapa? Karena A dibandingkan dengan B yaitu dengan operator lebih kecil. Apakah A memang lebih kecil daripada B? Benar. Nah, kalau misalnya kita coba, ya kan, kita coba si C. C
lebih kecil daripada B. Apakah benar 10 lebih kecil daripada 7? Nah, kita save. Maka hasilnya tidak. Oh ya, sorry. Ini harusnya kita ganti ya, karena kan kondisinya C ya di sini ya. Karena kita udah ganti variabelnya. Oke. Nah, jadi C tidak lebih kecil daripada B. Nah, seperti itu untuk kondisi lebih besar maupun lebih kecil. Nah, begitu juga kalau misalnya yang lain ya, lebih besar, lebih kecil, kita coba. Misalnya, si C lebih besar sama dengan si B. Hasilnya adalah tidak, karena memang C itu masih lebih besar daripada B. Kalau kita balik, si B, si C, kita ganti juga, B, C, atau kalau mau lebih gampang pakai true false saja juga bisa ya. Save. Maka hasilnya iya, B lebih kecil sama dengan, harusnya di sini sama dengan dari C. Nah, itu kalau misalnya contohnya pakai operator lebih kecil sama dengan. Nah, kalau apalagi ya ada tidak ya, tidak sama dengan, misalnya B tidak sama dengan C. Oke, karena B nilainya 7. Nah, kalau coba kita B-nya itu nilainya 10, tidak, karena B sama dengan dari C. Tidak itu maksudnya tidak dari negatif, tidak sama dengan ya. Nah, kemudian kita masuk ke operator logika. Oke, sekarang kita masuk ke operator logika. Nah, operator logika hampir memiliki fungsi yang sama dengan operator perbandingan, yaitu sebagai pengendali struktur program. Nah, di sini operator logika, kalau dia operatornya N, maka dia double gini ya, seperti yang kalau yang tadi dia berbeda, bukan 2, dia hanya 1. Nah, kalau operator logika N ini, dia menghasilkan nilai true jika variabel A dan B bernilai benar. Jadi keduanya harus benar dulu, maka hasilnya benar. Ya, true-true, maka hasilnya true. Kalau ada aja yang salah, salah satunya yang false, maka dia tidak benar. Nah, kalau yang OR ini, tandanya seperti ini ya. Dia menghasilkan nilai true jika salah satunya ada yang true atau keduanya benar. Nah, kalau XOR, dia akan menghasilkan nilai true jika salah satu darinya itu bernilai benar. Nah, kemudian kalau NOT ini dia menghasilkan nilai true jika variabel A bernilai tidak benar. Ini kebalikannya. Nah, jadi ini kita masuk ke operator N. Jadi kalau misalnya kita ini dulu coret-coret, kalau misalnya di sini ada true, di sini ada false, di sini ada true, di sini ada false, di sini ada false, di sini ada true, true, false ya kan? Seperti ini ininya tabelnya. Nah, di sini N. Nah, ketika true bertemu false pada N ini, pada logika N, maka hasilnya adalah false. Kenapa? Karena dia harus dua-duanya true. Jadi ini masih ada satu yang false, yang salah. Kemudian false ketemu true. Maka hasilnya ya false. Nah, jadi ketika true bertemu true, maka hasilnya baru true, benar. Nah, ketika false ketemu false, ya hasilnya false. Jadi true itu ketika
pada operasi AND itu di setiap variabelnya adalah bernilai benar. Nah, itu kalau operator AND. Nah, kita coba ya. Kita buka VS Code-nya. Logika AND, nah ini dia. Kita buka ininya, hasilnya, logika AND. Maka hasilnya true. Kenapa? Karena dia harus dua-dua benar. Nah, coba kita buat di sini variabel X-nya itu adalah false. Nah, dia akan menghasilkan false juga. Kenapa? Karena dia maunya pada logika AND, dia harus dua-dua benar. Nah, N ini bisa juga tulisan dengan N seperti ini ya. Bisa ya, atau tandanya seperti ini. Nah, itu sama aja. Nah, begitu juga kalau kita balik, misalnya di sini true, bawahnya false. Kita save, maka hasilnya ya tetap false. Dia harus true dua-dua, atau false dua-dua. Kita coba. Maka hasilnya tetap false ya. Jadi dia harus true ketika dua-duanya benar ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini dari operator N udah ya. Kemudian operator OR. Katanya di sini operator OR ini dia akan benar ketika salah satunya aja udah benar, itu benar. Nah, jadi ketika misalnya kita buat tabelnya, ada true, ada false, ada true, ada false, ada false, ada true, ada true, ada false. Nah, ketika dilogikakan OR, ya kan, true ketemu false, dia tetap true. Yang penting ada aja salah satu. False dengan true, hasilnya tetap true. Nah, ketika true ketemu true, apalagi pasti benar. Nah, ketika false dengan false, maka hasilnya baru false. Nah, kita coba ya. Di sini kita buka logika OR ya. Ini ya, kita save. Kita buka hasilnya logika OR. Nah, ketika true dengan false, ya kan, kita operasikan logika OR, maka walaupun dia ada true salah satunya, maka dia menghasilkan true. Tapi ketika misalnya kita buat false di sini, maka hasilnya adalah false. Jadi kalau OR itu salah satu aja ada nilai true, maka dia benar. Atau dua-duanya true, dia akan benar ya. Itu kalau yang logika OR ya. Oke. Nah, kemudian operator XOR. Nah, di sini katanya operator XOR ini adalah menghasilkan nilai true jika salah satu dari A dan B bernilai benar. Jadi, salah satu aja nih yang bernilai benar. Jadi, kalau misalnya kita buat tabelnya, ada true, false, ya kan? Kemudian ada false, true, false. Kalau operator, ini di sini ya harusnya ya. True, false, true, baru false, ya kan. Nah, ini kita bagian XOR, maka dia kalau ada salah satu aja baru benar. Jadi true, false, maka hasilnya true, karena dia hanya satu aja ya. Kemudian false, true, maka dia akan benar. Kalau true, dia bakal salah. Kalau false, apalagi salah. Jadi dia akan benar ketika hanya salah satu aja. Kalau yang XOR-nya kita coba ya. Kalian coba di logika XOR nih ya. Oke, kita save. Kita buka XOR. Nah, ketika true, false, dia akan true. Karena dia hanya salah satu aja yang harus ada true. Nah, ketika true, hasilnya adalah false. Kenapa? Karena dia
harus cuman salah satu aja di antara variabel itu. Nah, itu dia yang XOR. Nah, kalau not ini katanya yang salah, ya kan? Di sini katanya yang menghasilkan nilai true jika variabel A bernilai tidak benar. Kalau dia nilainya nggak benar, dia akan salah. Oke, ini nggak pakai true false ya contohnya. Kita buka logika not. Nah, ini maksudnya adalah kita misalnya mau ngebuat variabel X yang bernilai 50, ya kan? Nah, kemudian kita mau buat kondisi nih. Kalau si X tidak sama dengan 40, maka nilainya benar. Nah, kalau enggak, maka nilainya salah. Kita coba ya. Nah, hasilnya adalah ini logika not. Oke, maka hasilnya adalah true. Kenapa? Karena ya benar, 50 tidak sama dengan dari 40. Nah, itu dia contohnya. Oke, sampai situ dulu hari ini kita pelajarannya. Pokoknya dasar-dasar yang umum sudah diketahui, ya kan? Jadi kalian udah bisa paham tadi. Banyak nih yang kalian pahamin hari ini ya. Tipe data, kemudian di mana tipe data ada integer, float, string, ya kan, array, kemudian objek, kemudian resource, boolean, null. Nah, kemudian ada juga konstanta yang pi tadi kan. Kemudian operator aritmatika, increment, decrement, string, kemudian bitwise, dan operator logika ya. Yang tadi perbandingan, baru logika. Oke, nah itu tadi jangan lupa ya, setelah kalian menonton video ini, atau kalian memang prosesnya bisa juga kan kalian belajar misalnya menonton, saya buat contoh, kalian pause dulu videonya, baru kalian coba, nah baru kalian lanjut lagi, kan itu lebih bagus kan, ke depannya seperti itu. Jangan kalian hanya nonton, oh iya, tapi nggak dicoba. Nah ini makanya saya mau buat per minggunya itu kalian harus melaporkan hasil praktik kalian, karena ada penilaian praktik juga kan, penilaian keaktifan, kehadiran dalam saat praktik. Nah, itulah dia sebagai bukti kalau kalian memang sudah melakukan praktik. Jadi nggak hanya nonton video saya, tapi dipraktikkan ya. Jadi kalian buat, jadi hari ini saya nggak mau ngasih tugas dulu, karena hari ini cukup belajar, jadi minggu depan akan saya kasih tugas tentang yang sudah dipelajarin hari ini. Jadi hari ini adalah kalian ya harus membuat ini, contoh-contohnya itu. Harus dibiasakan ya. Jadi kalian laporkan ke saya, laporannya itu ke WhatsApp. Jadi kalian videoin layar laptop kalian per filenya ini. Misalnya kalian ini videonya lagi di start. Nah, ini kalian buka filenya satu-satu. Kalian videoin baru kirim ke saya ya. Nah, oke, seperti itu sampai habis. Jadi contoh-contohnya itu memang kalian praktikan, kalian coba-coba. Nah, kemudian PHP ini kan luas ya, banyak, dan nggak bisa semua dipelajarin. Saya balik lagi mengulang, memberitahu bahwa lebih baik juga kalian nggak belajar khusus dari saya aja. Jadi ilmu itu bisa diambil dari mana aja. Jadi untuk menambah pengetahuan kalian juga dan mendalami PHP ini sendiri. Nah, juga saya mau mau kasih info kalau minggu depan saya akan kasih tugas ya yang tentang ini. Jadi kalian benar-benar dipelajarin. Nah, tugasnya bagaimana? Nah, itu nanti teknisnya akan minggu depan saya kasih. Apakah tugasnya per orang saya kasih berbeda? Apakah
per orang saya video conference, sehingga saya mau tahu bagaimana sih pemahaman kalian, apakah saya kasih satu soal untuk semua, nah itu nantilah teknisnya di minggu depan. Yang penting kalian harus belajar juga, karena ini di awal bakal susah ke depan-kedepannya kalau nggak paham dasar-dasarnya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.